kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, segala kasih, berkat, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami beroleh sukacita, kesehatan, hingga pada saat hari ini, di hari yang baru yang sudah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti firman Tuhan dan menghidupinya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami serahkan seluruh pekerjaan kami, kegiatan kami dalam satu hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memampukan kami, menyertai kami, supaya kami boleh melakukan setiap kegiatan kami dengan penuh sukacita. Terimalah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Marilah kita kembali merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kolose 1 ayat 15 sampai 16. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ibana dosuman di debatana sotaridei, naparjolo tubu sian nasana tinopa, ay marhite sian ibana do ditoppa saluhutna, na di banua gijang dohot na ditanoon. Natarida dohot na sotaridei, akaha bangsa, akaha rajaon, aka gonggoman, aka parwasoon, saluhut naido di topa marhite-hite ibana, jala marhapatean tu ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali tanpa kita sadari, kita menempatkan banyak hal di dunia ini sebagai pusat kehidupan kita. Pekerjaan, keluarga, masalah, bahkan mungkin diri kita sendiri sering kita jadikan sebagai pusat dari kehidupan kita. Artinya kita seringkali memprioritaskan hal-hal yang ada di dunia dibandingkan dengan Yesus Kristus itu sendiri. Yesus Kristus tetap ada, tetapi tidak selalu menjadi yang utama. Karena itulah Bapak Ibu, firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 15 sampai 16 mengingatkan kita kembali siapa Yesus Kristus sebenarnya. Firman Tuhan berkata bahwa Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang bisa dilihat, dinyatakan melalui Yesus Kristus, melalui kehidupan, perkataan, dan kasih-Nya. Kita dapat mengenal siapa Allah itu. Maka jika kita ingin mengenal Allah, kita harus melihat kepada Kristus. Saudara-saudari, dalam surat ini Paulus juga menyebut Kristus sebagai yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ini bukan berarti Yesus diciptakan, melainkan bahwa Ia memiliki kedudukan tertinggi. Tidak ada yang lebih berkuasa daripada Dia. Kristus adalah yang terutama dalam segala hal. Kemudian Bapak Ibu, jika kita lihat kembali dalam firman ini, Paulus sangat jelas mengatakan bahwa di dalam Dialah segala sesuatu diciptakan. Artinya, hidup kita bukan kebetulan. Dunia ini ada karena Kristus. Dan segala sesuatu berada di dalam rancangannya, baik yang ada di sorga maupun yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, semuanya berada di bawah kuasa Kristus. Bahkan segala bentuk kekuasaan dan pemerintahan disebutkan oleh Paulus untuk menegaskan bahwa tidak ada kuasa apapun yang berdiri di luar kendali Kristus. Di dalam dunia yang penuh ketidakpastian, Kristus tetap berdaulat.
Itu sebabnya dalam kalimat terakhir dalam ayat tersebut dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Hidup kita berasal dari Kristus dan seharusnya kembali kepada Kristus. Dialah sumber dan tujuan dari kehidupan kita. Maka dari itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mengajak kita bertanya kembali kepada diri kita sendiri, apakah Kristus sungguh menjadi pusat dalam kehidupan kita, ataukah itu sebaliknya? Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman ini kembali mengajak kita agar kiranya kita belajar menempatkan Kristus bukan hanya sebagai bagian dari kehidupan kita, tetapi sebagai yang terutama dalam segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah pencipta dan yang berdaulat atas kehidupan kita. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kamu sekalian, hari ini, besok, lusa, sampai selama-lamanya. Amin.